Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Mungkin ada sebagian ya, atau mungkin banyak ya teman-teman pecinta merpati kolong yang pemula seperti saya ini ingin punya burung yang ninggalan, alias kalau terbang nggak mau gandeng, dia selalu ingin di depan. Gimana caranya kira-kira? Ini juga menjadi pertanyaan dari Mas Hunting Bareng ya. Mas Hunting Bareng menanyakan, Pak D, gimana cara setting merpati agar meninggal tidak mau gandeng? Sebenarnya kalau kita mau men-setting burung seperti itu, kita yang pertama harus punya ini ya, artinya dasarnya dari burung itu, apakah burung itu sprintnya bagus atau enggak, yang kemudian dia karakternya ninggalan atau enggak, atau yang nakal juga bisa. Tapi secara umum kalau saya sih ngelihatnya itu dari kemampuan burung itu untuk sprintnya bagus ya. Itu karena nanti yang menentukan apakah dia bisa ninggal atau enggak. Karena kalau sprintnya kurang bagus, walaupun dia karakternya nggak mau gandeng, tapi dia tetap saja enggak bisa ninggal, karena kemampuan dasar dari burung itu terbangnya kurang bagus, atau sprintnya kurang, atau dia cenderung terbang tinggi sehingga dia selalu naik dulu. Dan juga burung itu harus cepat hafal track ya, kemudian tenaganya juga harus bagus, karena nanti itu semua bisa mendukung kemampuan burung itu untuk meninggalkan lawan. Kalau untuk latihannya, yang saya sering lihat dari burungnya teman saya yang ninggalan itu, dan juga saat-saat latihan dia selalu meninggalkan lawan itu, awal-awal latihan itu selalu ankle ya terbangnya. Kemudian pada saat dia sudah hafal track, terus saja di ankle sampai lepasan pole itu di lengker, di ankle kok di lengker. Jadi dia sudah terbiasa untuk terbang sendiri, karena karakter burung itu kadang-kadang juga bisa dari hasil latihan. Walaupun dia karakternya nggak mau ninggalan, tapi ketika dia timbul saat giring, biranya tinggi, selalu ingat sama cewekannya atau betinanya, maka dia akan selalu ingin pulang lebih cepat. Saya ulangi ya, tadi sempat ada gangguan sedikit. Tenaga juga ya, tenaga itu juga mempengaruhi kemampuan burung untuk ninggal lawan. Jadi faktor utamanya karakter dasarnya, sebisa mungkin yang suka ninggalan, kemudian pola latihan yang akan menghasilkan tenaga yang bagus untuk mendukung performa dia untuk meninggalkan lawan. Itu terbangan waktu latihan itu sebisa mungkin itu harus selalu ankle ya teman-teman, selalu ankle, diterbangkan selalu ankle. Tapi kalau memang dia dasarnya burung sprint dengan tenaga besar, karena ada juga burung sprint yang tenaganya istilahnya tidak sebesar yang burung-burung CC besar itu. Punya teman saya itu sprintnya bagus sekali, tapi dia CC-nya kurang bagus. Jadi dia untuk terbangan bagus, tapi untuk manuvernya kurang kencang.
Jadi memang sama teman saya itu di setel untuk ninggal. Pola latihannya ya gitu ya teman-teman ya, dia selalu engkel terus, engkel sampai polestar itu sesekali digandeng untuk menaikkan waktu latihan supaya dia naik, karena burung itu juga kurang tinggi ya terbangannya karena belum bertenaga. Kemudian setelah bertenaga, karena jarang sekali digandeng, dia terbangnya belum bisa lambung. Nah, kemudian digandeng saat dia sudah full star. Digandeng itu sambil melatih dia untuk masuk kolong. Nah, untuk menstabilkan kolong dia, nanti di rumah juga dibikin kayak bendera di kolongan itu. Kemudian ada teman yang lepasin jarak-jarak 20-an meter lah paling jauh itu, mungkin 15-20 dilepasin, kemudian dilewatkan tali itu. Nah, itu untuk menjaga atau membentuk dia supaya stabil kolong. Tapi waktu di kolong dia seringnya di engkel. Pelepasan digandeng itu cuma untuk ngangkat dia dan pertama kali untuk masuk kolong. Itu teman saya melakukan begitu. Nah, kemudian saat untuk lomba itu ternyata memang dia mau ninggal lawan ya, bukan sekedar gandeng. Tapi kekurangannya waktu itu dia kalau gandeng kemudian tinggi sekali, dia kalah di bawahnya. Kayaknya waktu itu pas lomba kalah di bawahnya, walaupun itu enggak selalu kalah, tapi seringnya dia kalah di bawahannya. Tapi burung itu sprintnya bagus. Untuk melihat sprint yang bagus seperti di video-video saya sebelumnya, ada beberapa video yang sedikit mengulas. Pertama untuk mengulas burung yang sprintnya bagus, dan ulasan itu saya sisipkan di bahasan-bahasan lain. Tapi akan saya ungkapkan juga di sini, untuk burung sprint bagus itu coba teman-teman lihat di matanya. Walaupun burung itu mungkin tulangannya kurang rengkot, kurang tebal, tapi coba lihat di matanya, itu biasanya lingkaran mata begini ya, kemudian yang tengah ada titik hitamnya. Lah itu di bagian yang pinggir mata ini, yang kuning ini, yang di paling luar itu ya, di alis itu, maksudnya di dalam alis itu ada garis-garis begini ya. Coba teman-teman cari video saya yang membahas tentang burung sprint bagus, itu semburatnya keluar, semburatnya keluar gitu ya. Jadi ini bulatan, kemudian ini titik hitamnya, ini semburat-semburat gini, semacam ada garis-garis halus. Semakin tebal biasanya dia semakin jelas biasanya dia semakin bagus sprintnya. Itu yang juga ikut mendukung sprint burung, terbangan burung sehingga dia ninggalan. Nah, punya teman saya itu ada semburat-semburatnya gitu ya, semburat-semburat keluar itu. Kemudian pada saat latihan, dia latihannya selalu engkel, dia tidak mengharuskan awal-awalnya itu sampai full star itu tidak diharuskan untuk masuk kolong, karena masuk kolong itu nanti menurut pengamatan saya, kalau yang untuk pemain-pemain burung yang sudah lama bermain itu, menurut mereka gampang, asal ada gandengannya yang bantu yang noserin itu kayaknya gampang. Jadi mereka licensing, yang penting ini dulu, cari tenaga, cari jalur. Kemudian kalau memang dia di setel mau untuk sprint, untuk ninggal, biasanya sudah dimainkan terus gitu. Karena menurut mereka kalau sudah ada toser itu gampang burung itu. Udah ada tenaga, gandeng toser akan gampang turunnya untuk masuk kolong. Kemudian kalau hal itu belum bisa mengatasi, pindah latihan di kolong lain pun itu akan mempermudah burung itu masuk kolong. Itu kata teman saya. Jadi nggak usah khawatir katanya. Kalau cuman mau ngolongin burung aja
mendingan apa, cari tenaga dulu, cari jalur, dilatih sebaik mungkin. Itu merpati nanti ngolonginnya gampang. Kalau nggak ngolong-ngolong, pindah latihan, pindah tempat latihan, gandeng toser biasanya ngolong. Dia bilang gitu. Kalau untuk menstabilkannya, bikin bendera yang kayak di kolongan itu di rumah, kemudian setinggi 1,5 meter lah, kemudian kita duduk di belakangnya, teman kita ngelepek, dilewatkan situ terus. Itu nanti dia akan terbiasa, karena karakter merpati salah satunya juga dibentuk dari kebiasaan. Itu ya teman-teman. Dan juga Mas hunting bareng, ini salah satu apa ya, bahan untuk Mas hunting bareng dan juga teman-teman dalam melatih merpati, sehingga kita bisa membentuk kebiasaan dia. Dalam latihan itu nanti akan, walaupun nanti di satu saat karakter asli dari indukannya akan muncul juga, tapi karena dibarengi dengan latihan yang intensif dan akhirnya terbentuk juga, nanti bisa juga mempengaruhi karakter aslinya, sehingga mungkin dua-duanya kadang-kadang muncul bareng, kadang-kadang muncul lebih kuat yang mana saat dia mood untuk terbang. Kayak merpati yang model-model terbang tinggi, kalau model-model narung, model-model sprint bagus, ninggalan, itu sepertinya bisa benar-benar bisa dibentuk dari latihan, dan nanti akan tergabung dengan karakter bawaan dari burung itu. Dan biasanya karakter bawaan burung itu muncul nanti di rampasan kedua, ketiga ke atas. Itu biasanya kalau memang latihannya intensif, selalu dilatih, setiap giringnya itu nanti juga akan muncul. Misalnya jenis-jenis yang manuver atas kelapa lagi kepala setinggi, kemudian dia jenis-jenis burung yang lambung tinggi setinggi sampai titik itu ya. Kadang-kadang saya lihat itu kayak hampir jejer sama pesawat gitu ya, karena saking tingginya. Itu biasanya kalau burung-burung rumahan ya, tapi kalau untuk burung kolong nanti juga akan terbentuk sama saja sebenarnya dalam latihan ya. Selain itu nanti ya makanan juga, jamu juga. Ini salah satu jamu untuk sprint ini saya belum tahu ya Mas hunting bareng. Kalau teman saya itu katanya dia didukung jamu juga, tapi jamunya dia sendiri kurang tahu karena itu jamu pemberian dari bosnya, dari temannya yang punya tim di daerah utara sana. Katanya sih jamu itu juga mempengaruhi karakter merpati yang ninggalan itu, maksudnya bukan karakter dasar seekor burung, bukan, karena dia mungkin tenaganya udah bagus, dia sudah stabil kolong, kemudian dikasih jamu itu dia akan ninggal terbangnya. Dia akan berusaha dengan kekuatan yang ada itu untuk cepat sampai di kolongan. Tapi menurut saya itu secara naluri, karena dia ingin nyari betinanya ya, kemudian didukung dengan kecepatan terbang dia yang memang bagus, tenaga bagus, ada doping yang mendukung, akhirnya memang jadinya ninggal. Yuk. Akhirnya dia ninggalan, nggak mau digandeng. Itu ya Mas hunting bareng, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.